Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rohadi Official. Channel yang membahas tentang cerita misteri, pengalaman pribadi, dan podcast misteri. Malam hari ini saya akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang hangat bersama narasumber kita, Kang Rohadi tentunya. Jadi malam hari ini saya akan bertanya-tanya banyak tentang pengobatan, tentang awal mula beliau bisa mengobati seseorang, bisa tahu bab-bab goib kayak gitu ya. Bisa, dan satu lagi, Kang Rodi itu memiliki suatu tenaga dalam, tenaga dalam itu kayak ajang bela diri. Tuh. Jadi nanti akan saya banyak tanya dengan beliau. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Kang Rohadi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi langsung saja Kang. Malam hari ini konten kita itu bertanya-tanya Kang. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu awal mula panjenengan berkelut di dunia kayak gini spiritual ya Kang, bisa disebut kayak gitu. Itu awal-awalnya itu bagaimana Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam para subscribe kloneng-kloneng Kang Rodi Official. Begini Kang ceritanya. Ya. Awal dulu dari kecil itu emang saya sering itu ada kejadian aneh. Nah, kata ibu itu sering ngobrol sendiri. Terus dari kelahiran itu memang umur 7 bulan itu udah keluar dari kandungan. Oh berarti panjenengan itu, mohon maaf ya Kang, Nah, kalau bahasa sekarangnya itu panjenengan itu lahir dengan cara tidak alami ya Kang, itu iya, melakukan operasi mungkin ya Kang? belum. Kalau zaman dulu itu cuma ada dukun 7. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi waktu saya kecil itu bayinya itu sama botol Sprite ya. Ya. Itu gedean botol Sprite Kang. Oh berarti Nah, kecil Kang? kecil sekali. Kalau sekarang itu kemungkinan ya di rumah sakit itu pakai inkubator Inkubator ya. Kang, ya benar Tapi inkubator. kalau zaman dulu pakainya botol. Pakai botol. Kalau botolnya panas ya itu panas. Alhamdulillah sampai sekarang udah jadi segini Kang. Iya benar Kang. Jadi panjenengan dulu itu kalau masih kecil itu inkubator tradisional itu berarti kalau yang saya tahu ya Kang. Iya. Jadi kayak gini, sedulur. Bayinya itu di tengah-tengah di antara botol kiri kanan ya Kang biasanya Kang. Iya. Itu berisikan air hangat. Air hangat. Oh gitu. Berarti dari kecil itu sudah ada. Mohon maaf Kang, keanehan Kang. Keanehan. Itu kata orang tua saya kalau pas lagi makan itu nggak makan, pakainya air sama nasi tim. Itu kalau pas ditetesin ke mulut itu makanan dalam usus itu kelihatan Kang. Oh iya Sampai iya. detik jantung ya. Iya. Kata orang tua saya itu kelihatan Oh. berjalan. Soalnya emang belum waktunya lahir sih ya Kang. Iya. Jadi dalam kandungan mengeluarkan darah 1 bulan, menginjak umur 7 bulan dalam kandungan melahirkan. Oh iya iya iya. Berarti ibu panjenengan itu cukup itu ya Kang, apa namanya? Cukup ikhlas lah. Iya ya Kang. Nah, Pastinya jadi, ikhlas ya. Dari SD emang saya sendiri sukanya hal-hal yang mistis Kang. Berarti dari kecil ya. Suka ngeliat-ngeliat. Kalau dulu kan ada amalan yang sering dibaca di kitab-kitab primbon ya kan. Iya iya. Kayak bantal jemur, terus ayat 15 itu kan banyak. Iya Kang, betul. Pas awal mula saya sering ngelakuin puasa itu pas ketika masih SMP. Dulu waktu saya masih sekolah SMP Kang, Iya. itu kadang-kadang temen bawa buku
semacam kayak apa, amalan-amalan, cuma kan saya nggak berani. Iya. Nah, tapi pas selang beberapa tahun kemudian, saya sendiri juga aneh. Setiap kali saya kelewat hal-hal yang agak angker itu, ada firasat seolah-olah ada yang manggil. Jadi pas pernah nih pengalaman waktu saya masih kecil itu didatengin seorang apa, Kakek-kakek apa bukan namanya? kakek-kakek, tapi seorang perempuan, tapi rambutnya compang-camping, kakinya buntung, tangannya juga buntung. Itu di mana itu Kang posisinya itu? Itu posisinya masih di kampung saya itu Kang. Dulu waktu kelas SMP lah. Jadi kejadian yang lebih aneh itu sekitar tahun 2000 pas. Waktu itu tanggal 21 hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa, bulannya bulan September. Nah, saya kan didatengin kakek-kakek. Pas didatengin kakek-kakek, saya ngomong, "Kek, ngapain kesini?" Kakek itu bilang, "Saya mau ngikut kamu." "Kenapa mau ngikut saya, Kek?" Terus terang saya nggak bisa ngasih makan apa ngasih sesembahan sama kakek. Udah, yang penting saya ngikut kamu, saya kasihan sama kamu. Nah, dari awal itu Kang, jadi apa, sensitif sama hal-hal yang kelihatan itu semakin dalam. Berarti semakin lama itu panjenengan itu semakin semakin peka gitu Iya. rasanya. Waktu itu pernah pengalaman dulu pas waktu bulan puasa itu, kalau di kampung kan bangunin orang sahur pakai bambu ya Kang. Iya, Rontongan, pakai kentongan, kentongan. Jadi waktu itu saya nggak pakai kentongan tapi pakai apa, belarak. Oh iya iya. Daun kelapa Daun ya. kelapa yang udah kering. Ya, daun kelapa saya seret dari gang ke gang, itu pernah diomelin sama yang punya tuyul Kang. Oh. Ya, sampai-sampai Iya, iya. tuyul itu saya tangkep, yang punya itu datengin ke rumah Kang. Pernah dulu pas waktu bulan puasa itu pernah narik tuyul ya, terus selang berapa hari yang punya itu datang ke rumah Kang. Oh. Pas kebetulan saya juga nggak di rumah. Pas habis itu emang pas waktu saya bujangan itu pernah juga ngerjain 60 orang juga pernah ngerjain mau ngeliat tuyul. Itu ada triknya Kang. Ada juga ya. Berarti Iya. awal mula panjenengan belajar kebatinan itu diawali dari mana dulu Kang itu? Dari umur berapa dan di mana itu? Sebetulnya saya sih nggak belajar. Ya. Dari pengalaman ada yang bisikin, terus dengan berjalannya waktu itu bisa sendiri Kang. Tapi pas waktu lulus SMP saya kan ke Jakarta. Ya. Ke Jakarta, di situ saya ketemu dengan Pak Suratno. Oh iya. Beliau itu adalah seorang guru SLB yang dari cabangnya itu cabang Palmerah. Oh iya. Waktu itu saya ngikut ke situ baru 3 minggu Kang. Baru 3 minggu itu ada keanehan tersendiri. Saya didatengin makhluk halus, terus ya termasuk yang didatengin kakek itu tadi. Yang didatengin kakek pas bulan Juli tanggal 22 itu ya, 23. Terus pas waktu saya di Jakarta itu pengalaman juga sering ngobatin orang Kang. Banyak kadang-kadang
orang stres, orang kesurupan. Tapi waktu itu kan saya masih takut saya itu melenceng nggak dari perguruan saya, karena waktu itu saya dari sekian banyak orang yang terjadi keanehan itu pada diri saya, Kang. Jadi, mohon maaf kan. Berarti panjenengan itu setelah lulus SMP terus berangkat ke Jakarta, itu panjenengan ikut perguruan kan? Ya, perguruan Saudara Lahir Batin. Oh. Di situ diajarin dari tenaga dalam, Ya. dari jurus 1 sampai 5. Kalau 1 itu tujuannya buat dorong, yang kedua ngelemparin ke kanan atau ke kiri, yang ketiga narik, yang keempat siku, yang kelima silang. Silang itu seumpama kita dikeroyok lebih dari 1 orang itu mental semua. Oh iya. Di situ disilang menggambarkan itu burung Garuda, Kang. Jadi Kang Rodi itu tidak semata-mata apa? Tadi kan ada penuturan yang bilang ada bisikan, itu tidak ya, jadi dari awal itu emang sudah dia itu sudah peka. Nah terus dipertajam lagi, belajar lagi di padepokan yang bernama SLB ya, iya. Dulur Lahir Batin. Dulu pas waktu saya ikut SLB tahun 2000 ya, itu Pak Surakno itu belum bisa ngasih yang buat anti senjata tajam, Kang. Oh ada juga kan? Ada juga tajam. Jadi kalau mau anti golok itu kita harus pergi ke Abu Yusuf. Abu Yusuf berarti bertempat tinggal di daerah Sukabumi. Di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi Pak Surakno itu kan bingung, 1 perguruan tapi kok 2 guru. Iya. Berarti pas waktu itu sering berpikirlah, lama kelamaan dalam mimpi ada yang nemuin, Kang, orang besar surban tapi pakai ikat ulung. Beliau ngomong, "Nak, jangan risau, seumpama kamu kepingin menyalurkan yang anti golok, amalan udah ada di diri kamu semua. Tinggal kamu pasangin antara amalan 1 sama amalan sekian, terus digabungin. Itu juga puasa selama 7 hari, Kang. 7 hari. Pas dipraktekin itu saya termasuk perdana. Panjenengan yang nyoba dulu? Iya. Jadi pas waktu mau dibacok itu ya saya baca innalillahi dulu, takut ususnya keluar. Oh berarti nyobanya di perut, Kang? Di perut. Di perut. Berarti itu Sedulur Lahir Batin itu juga batinan ya? Ada silat ya? Ada anti senjata tajam juga ada. Jadi dulu pas waktu saya di Palmera itu ngajar SLB, Saudara Lahir Batin, itu banyak, Kang, muridnya yang jadi dari Kuitang, terus dari kebanyakan itu orang-orang dagang yang dari Cirebon, terus yang dari Kuningan, dari Semarang, dari Purwodadi, itu banyak. Kalau pas perpisahan setahun sekali, kalau mau penutupan itu di Kuitang, kita di situ atraksi, apa pakai golok, pakai silat, apa pakai ya, yang penting kemampuan pribadi yang punya ya di situ ditunjukin. Pokoknya rame. Terus awal mula panjenengan mengobati orang itu gimana? Dulu awal mula saya ngobatin orang itu orang kerasa, Kang. Orang kerasa. Jadi pas waktu saya jalan lari pagi, pas pakai kolor training kalau zaman dulu, saya dijemput sama orang kerasa. Orang kerasa itu kesurupan 1 keluarga. Itu gara-garanya apa? Pas
pengantin nanggap ya, Iya. atau menghibur wayang. Ya ada hiburannya. Ada hiburannya itu wayang itu ngeruat yang pengantin Kang. Oh iya. Ngeruat pengantin di situ. Pas diruat itu kemungkinan salah satu sesaji ya, kalau di Jawa kan nggak lupa dengan sesaji ya. Kemungkinan ada yang kurang. Pas di situ saya ngobatin, saya juga bingung yang mau dibaca amalan apa, ya kan, saya juga bingung. Terus dengan berjalannya waktu saya pakai amalan yang tenaga dalam kan. Jadi yang dikencangin itu perut ya. Pas waktu perut sana kan yang kesurupan itu menjerit kesakitan. Oh, kok seperti ini, saya juga bingung. Saya pencet lagi, perut kencengin, menjerit lagi. Nah, dari situ, pengalaman situ, terus orangnya sadar, pengantin, terus ibu mertua. Pas itu kan saya ngomong, Bu, kalau bisa ibu segera minta air ke Pak Dalangnya. Waktu itu pengantin sama bapaknya pergi ke dalangnya, terus minta air di situ, terus bawa ke tempat saya bacain dengan amalan-amalan saya. Alhamdulillah itu sembuh Bang. Itu termasuk apa, perdana dipanggil orang. Jadi tahun 2000 pas waktu bulan puasa. Jadi itu sedikit pengalaman dari Kang Rohadi ya. Saya ini kalau sekarang kan udah panjenengan udah dipanggil di mana-mana gitu ya Kang. Ya alhamdulillah udah ada pengalaman banyak, jadi bisa berguna untuk orang lain gitu ya Kang. Tapi ada satu pengalaman yang pahit Kang. Ada Kang? Ada. Dulu pas waktu tahun 2005, iya, waktu saya mau lagi bikin gubuk, bikin rumah ya. Bikin rumah. Saya kan ngobatin orang Bojong. Ngobatin orang Bojong Pekalongan. Orang itu nggak bisa jalan selama 3 tahun. Pas saya tarik, saya kasih air. Selang 5 menit kemudian orang itu lama-lama tangan sama kaki bisa bergerak. Terus saya ulapin lagi, saya tekan sama perut, saya buang. Alhamdulillah orangnya sembuh Kang. Sembuh. Pas itu pas salah saya itu di situ kan dulu pengalaman belum banyak. Iya, masih minim. Pas waktu narik nggak saya kunci, langsung saya buang di daerah Dungjaran Seragi. Oh iya, ada sungai besar itu situ. Pas waktu dibuang di situ, orangnya kan keesokan harinya main ke tempat saya. Ke tempat saya itu sekitar jam 8. Orang itu pulang jam 9. Nah, setelah orang itu pulang jam 9 pagi, itu kepala rasanya sakit Kang. Tapi saya sih udah terasa ini sakitnya bukan karena sakit kepala, tapi kiriman. Saya tahan dari jam 9 sampai maghrib saya keluarin sendiri, berusaha sendiri, tapi ternyata hasilnya tetap nihil. Sampai saya ngancing baju itu nggak bisa, tenaganya habis. Waktu itu jam 10 saya manggil teman saya, namanya Pak Tony kan. Pak Tony datang, terus nggak lama-lama langsung ubun-ubun saya diisep Kang, dicucruk, keluar paku 5 cm. Panjang. Jadi pas keluar paku itu langsung spontan sembuh. Yang namanya sakit kepala juga hilang. Sampai Pak Tony, terus di situ juga ada Kang Marjo, ngobrol sampai subuh, sampai makan mie. Itu pengalaman pahit. Jadi pas waktu membuang jin itu
salahnya itu nggak dikunci Kang. Jadi ya namanya juga perdana ya. Perdana ya, benar-benar. Jadi itu efek dari panjenengan itu ngobati orang bujang itu apa? Lain Kang itu. Itu efek dari apa? Ngobatin orang bujang. Oh, berarti penyakitnya yang di si orang itu, si pasien itu udah diangkat, terus masuknya ke panjenengan? Enggak, jadi apa? Ya satu itu, yang kedua juga yang bikin ya. Iya. Yang bikin terutama dukun. Dukunnya itu enggak terima biasanya seperti itu. Oh, berarti kalau kiriman itu dipantau ya? Dibantu. Oh, iya. Itu enggak gampang ngobatin orang Kang. Iya, benar itu. Jadi kebanyakan kalau ngobatin orang, salah satu keluarga kita itu jadi korban. Nah, entah itu anak, entah istri, pasti ada. Oh iya. Jadi kalau apa, mohon maaf Bang sebenarnya. Itu kalau apa ya itu yang bahasanya itu teluh Bang, itu teluh, santet, guna-guna itu ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Itu menurut panjenengan itu gimana? Ya nggak beda-beda jauh, tipis sih, hampir sama. Nah, perbedaannya kalau santet itu kebanyakan apa, kena langsung meninggal orangnya, tapi kalau santet itu biasanya bereaksi sedikit demi sedikit Kang. Teluh. Teluh. Oh. Iya. Tapi apa benar sih Kang, barang-barang seperti benda-benda tajam seperti silet, paku, jarum itu bisa dimasukkan ke tubuh itu? Biasanya kalau media seperti itu bisa Kang. Dulu saya juga pernah lihat sendiri Kang, di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat lah. Ya, Jawa Barat. Saya pernah datengin orang ke situ, saya lihat sendiri pakainya jarum sama kembang 3 macam, ditutupin kain mori, terus di situ dikasih air sama tulisan nama sama pin. Medianya itu. Medianya. Jadi kalau pas jarum itu ditutupin sama kain kafan, ya, itu dukunya itu kan baca komat kamit. Iya, komat kamit. Itu kalau jarumnya ada darahnya Kang, pasti yang dituju meninggal. Nah, tapi kalau dibacain sampai 10 kali, apa 10 menit, apa setengah jam, nggak ada reaksi apa darah di situ, ya, berarti nggak masuk. Iya. Itu media benda tajam ya. Benda tajam. Terus kalau media kayak boneka voodoo gitu, boneka kayak dari jerami itu kan? Oh, itu biasanya media yang pakai jerami itu kita manggil arwah yang dituju. Seumpama kita benci sama si A. Iya. Nah, arwahnya si A itu jin khoriknya, berarti kita kan orang yang benar-benar khusus bisa ya. Iya. Kita ambil arwahnya, kita masukin ke media pakai boneka atau jerami. Iya. Di situ kita puasain. Sebelum ngerjain juga kita puasa dulu Kang. Nggak asal nancepin. Iya. Kita puasa, terus pas waktu nancepin, kalau yang ditancepin ulu hati, yang sana juga kena ulu hati juga. Kejam berarti kan? Dunia kayak gitu itu kejam ya Kang? Oh iya. Jadi banyak Kang yang request kepada saya pribadi, bertanya-tanya, gimana sih Kang mengobati, dalam arti mengobati ya mungkin, jadi biar kita dijauhkan dari hal-hal santet, teluh, guna-guna itu, ada nggak Kang? Salah satu yang paling mujarab itu amal. Iya. Sodako, itu salah Kang? sodako. Terus kita sering puasa dan sholat. Sholat pun nggak menjamin orang itu nggak bisa kena santet. Nggak menjamin juga? Nggak menjamin. Yang penting kita
banyak amal, terus sholat juga mendukung Kang di situ. Wajib ya. Seumpama kita hanya sekedar sholat, Iya. nggak mau amal, terus nggak suka puasa, tetap kena. Jadi santet itu nggak memandang orang itu sholat, walaupun orang sholatnya rajin, tetap kena. Oh iya. Jadi mohon maaf Kang sebelumnya. Ini pertanyaan saya agak ke dalam sedikit. Kalau panjenengan sendiri kan seorang spiritual. Iya. Nah, yang mengirim santet, yang membuat guna-guna itu juga kan, mohon maaf, juga kan spiritual juga kan. Iya. Saya langsung tanya aja ya, kalau panjenengan bisa nggak sih nyantet seseorang gitu? Apa ilmunya beda? Apa panjenengan nggak mempelajari itu? Jadi kalau ilmu santet itu otomatis ada gurunya kan. Oh, berarti berguru juga. Iya, jadi kalau kita sekolah itu jurusannya juga beda-beda. Walaupun kita satu perguruan, itu nggak semua bisa. Oh iya. Ada yang bisa ngurut, ada yang bisa, khususnya yang buat nyantet itu ada gurunya. Tapi kalau seumpama kita mau belajar ya, yang penting satu, udah bisa kebatinan ya bisa. Oh iya. Salah satu contoh gini Kang, saya akan benci sama ompong. Iya, seumpama. Saya datang ke kuburan yang belum lama meninggal, apalagi orang meninggal tersebut kena petir, apa ditabrak, apa digeroyok orang, itu kan berarti jin horiknya masih dendam. Saya datengin ke kuburan tersebut, medianya kan sudah ada Kang, kembang, terus yang dituju itu apa biar Kang Ompong usahanya bangkrut, apa Kang Ompong biar cepat meninggal, apa sakit. Di situ kita medianya cukup pakai kembang telon, terus paku sama kain mori. Jadi kain mori itu kita bungkus, terus diikat pakai benang putih, dikasih kembang 3 macam sama paku, tergantung. Jadi kalau seumpama rohnya Kang Ompong ditarik di situ, kita jamak sama orang yang meninggal tersebut, apa Kang Ompong biar sakit? Itu sakit. Apa Kang Ompong biar nggak cepet laku kawin? Ya nggak laku kawin. Tergantung niat kita mau diapain. Lain ini lain sama yang media pakai paku diginiin. Lain. Kalau ini bisa manfaatnya berarti termasuk kayak santet ya. Santet. Berarti lama kelamaan orang itu kena penyakit apa apes, ya pokoknya yang nggak enak lah. Iya, bikin celaka lah. Iya. Nah, terus ya ada lagi, kalau yang mungkin sudah umum kan, kalau pedagang itu memakai suatu syarat atau datang ke seorang spiritual itu biar dagangannya itu laris, biar ramai, itu sudah umum kayaknya zaman sekarang ya Kang. Itu menurut Anda itu bagaimana Kang? Itu apa yang disyarati, apa di dagangan tersebut ditaruh apa sesaji apa gitu? Kalau saya pribadi biasanya kalau orang minta penglaris buat dagang, itu yang kita amalkan pakai pengambilan dari ayat-ayat Quran Kang. Nah, jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah, ya semacam itu. Kalau orang itu kepinginnya cepat, ya kita bisa juga lari ke makom atau lari ke pecandan. Di situ kita ambilin pocong, apa jin, jadi cepet. Tapi ya kalau seumpama cepet pasti ada pertanggungjawaban. Apa entah besok anaknya rezekinya susah, pasti ada. Oh iya. Jadi apa bisa disebut pesugihan? Ya beda, kan? Sama lah, termasuk sama. 11-12 ya. Iya. Terus zaman sekarang itu
sudah zamannya itu orangnya kepengen seneng, kepengen bahagia, kepengen kaya ya kan? Itu dengan waktu singkat ya. Panjenengan kalau menanggapi tentang orang-orang, mungkin panjenengan kan sebagai spiritual pasti sering sering dapat pasien sering kayak gitu ya. apalagi orang minta nomor, Iya. orang minta kaya, banyak. Tapi saya kadang-kadang tak tanggapin dengan kalau saya bisa ya saya juga udah kaya. Ya benar Kang, benar. Cukup menarik nih. Tapi dulur. kadang-kadang orang ada yang ngeyel juga kan. Banyak Kang. Banyak. Iya. Jadi panjenengan pernah nggak sih datang sama siaran? Kalau saya sering nonton konten-konten di YouTube itu banyak suatu makam atau petilasan gitulah ya Kang, semacamnya lah, itu banyak yang tawasulan di situ, tapi dia niatnya minta kaya, katanya lagi kan, katanya yang tahu Kang, itu di situ itu Pak emang ada sesembahan penyembahan untuk pesugihan kan? Nah, di situ Pernah nggak Kang? kalau saya pribadi di situ cuma silaturahmi ya. Iya. Silaturahmi, kita kirim doa arwah, habis itu kita ngerokok, ngopi, pulang. Tapi Enggak panjenengan ada. tahu bahwa itu ini tempat pesugihan, panjenengan tahu. Jadi kebanyakan di situ orang-orang mintanya cepet kan. Nggak tahu yang dikabulin, emang dikabulin. Iya. Cuma yang ngabulin kan bukan jin khori yang dimakam di situ. Jadi setan yang nyerupain makam tersebut. Iya. Ya, terus saya itu sering kan dengar soalnya saya itu kayak gini dulu, saya suka ya hobi melihat doang, hobi nonton konten-konten goib kayak gitu. Terus penarikan benda pusaka seumpama kayak semacam kantong macan kan, itu katanya bisa ngambil uang Kang. Itu sih panjenengan gimana Kang itu? Cuma katanya ya. Iya, cuma katanya. Dari dulu itu kalau orang Jawa itu ngomong kulak jare adol dean. Itu Kang, nggak ada bukti. Iya. Sampai sekarang nggak ada bukti. Tapi panjenengan pernah ya ada sih, cuma kecil kemungkinan orang-orang yang tertentu yang bisa. Tapi emang nyata adanya. Ada, iya. Iya. Terus yang saya masih penasaran di hal goib gitu ini kan, panjenengan kan tadi dari awal kan saya nyinggung dari awal, panjenengan ketemu sosok kakek ya? Iya. Sosok kakek, terus panjenengan dapat bisikan-bisikan goib gitu ya? Iya. Itu panjenengan sadar nggak? Maksudnya bisa melihat nggak? Oh ini jin Islam, mohon maaf Kang. Ini hitam, ini putih kayak gitu ya? Kan yang baik kan yang putih, yang hitam berarti iblis apa ya, sebutannya apa semacamnya lah gitu. Itu panjenengan bisa membedakan apa, paham nggak aslinya gitu? Itu antara jin yang putih sama jin hitam itu beda tipis kan? Beda tipis. Jadi tergantung kitanya. Kalau pas kita lagi dalam keadaan istilahnya batin kita kurang peka, ya kita juga sama diselewangin. Jadi nggak begitu gampang. Tapi kebanyakan dulu sama sekarang itu perbedaannya itu sangat jauh, lebih bekas sekarang. Jadi benar adanya ya Kang? Iya. Jadi kalau teman-teman semua, sedulur-sedulur semua ingin belajar ilmu hikmah, ilmu kanuragan ya, itu panjenengan harus hati-hati, dan itu harus ada gurunya. Saya tegaskan lagi, panjenengan itu harus ada gurunya. Itu benar ya? Benar. Biar bisa membimbing kita mau larinya ke jalan mana gitu kan. Kembali lagi kan ke topik pembicaraan kita. Ini menyindir, ya nggak nyindir ya kan, kita cuma mengaspirasikan pendapat-pendapat orang lain itu. Indonesia itu mungkin sudah tua buminya, khususnya di tanah Jawa kita ini. Kemarin tanggal berapa itu ya, minggu lalu
terjadi gempa, terus Mm-mm. 1 bulan 2 bulan ke belakang gunung terbesar yang dijuluki pakunya Bumi. Pulau Jawa apa Pulau bumi Jawa, itu ya heeh. Kang, itu Gunung Sumeru juga mengalami erupsi. Terus saya dengar lagi Merapi pun juga ikut-ikutan. Nah yang terkenal gunungnya adem ayam seperti Gunung Slamet pun juga Batuk ya. batu Kang. Itu menurut pandangan batin panjenengan itu bagaimana? Kalau menurut dari batin atau guru-guru yang para khaulia yang udah nggak ada Kang, Iya. itu ya mudah-mudahan Pulau Jawa itu nggak yang diramalkan akan pecah. Terus gunung yang udah meletus, terus apa, longsor ya kan. Iya banyak juga longsor banjir. Itu kata ramalan itu katanya kan yang di Jawa Timur gunung, Iya, Jawa Timur. terus Jawa Barat juga kemarin tsunami juga, Tsunami longsor. longsor. Kalau Jawa Tengah juga mudah-mudahan kalau diramalkan sih longsor, tapi ya mudah-mudahan jangan. Jadi segala sesuatunya itu kalau musibah itu semuanya kan di tangan Allah kan. Iya benar kan. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan adanya kita sering beramal, sholawat, dan akhlak kita ya. Iya, Akhlak kita berarti harus bisa melawan hawa nafsu Kang. Jadi sifat-sifat kita yang termasuk sombong, terus kepingin memiliki hak orang lain, terus memiliki sifat bodoh, itu orang-orang yang seperti itu mudah sekali terkena hasutan setan. Maka apabila kita kena hasutan setan, disitulah yang namanya paku bumi atau para khaulia di situ istilahnya itu nggak seneng atau menyingkir. Makanya kalau kemungkinan kalau tanah Jawa itu nggak banyak para khaulia atau para kiai, itu ya udah nggak karuan. Iya. Jadi semua itu kembali lagi ke kita manusia masing-masing yang menempati bumi ini ya. Jadi insya Allah seperti ya sudah banyak yang mengutarakan kata-kata ini mungkin ya. Jaga bumimu dan kamu akan mendapatkan seluruhnya dari seisi bumi tersebut. Iya. Terus mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi Kang. Terus kita nanti tutup. Gini Kang. Yang saya tertarik dengan yang namanya itu kodam. Dalam arti kodam itu perwujudan dari kodam tersebut seperti keris, batu-batu. Itu panjenengan punya nggak sih? Insya Allah ada. Ada. Jadi kodam tersebut kan ada kodam yang sifatnya keras. Iya, keras dalam arti senang berantem. Ada kodam yang sukanya pengasihan, berarti khusus itu buat pengasihan. Terus kodam yang suka dalam arti biar hati kita tenang, ada juga kan. Jadi seorang spiritual itu identik dengan benda-benda gitu ya. Iya. Ya buat aksesoris ya. Iya. Ya mungkin terima kasih Kang atas waktunya, sudah melenggangkan waktu. Tadi bicara panjang lebar tentang pengalaman panjenengan. Saya sudah banyak tanya, saya mohon maaf pribadi ya. Iya, mohon maaf jika saya ada kata tutur salah yang menyinggung panjenengan atau semua sedulur-sedulur subscriber Kang Rodi Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi bisa saya simpulkan itu kayak gini. Kita hidup itu berdampingan dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Benar ya? Iya. Jadi
Jangan sangka Anda sendirian, Anda berjalan sendirian, Anda naik kendaraan sendirian di jalan sepi itu Anda sendirian, jangan sangka. Jadi alangkah baiknya di titik-titik tertentu ya kan, Iya. seperti jembatan, seperti kuburan itu kita Menyalakan salam. menyalakan klakson apa salam ya kan. Nah, gitu. Itu wajib ya. Bahasanya dalam arti wajib itu soalnya kita tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita gitu ya kan. Iya. Tidak ketinggalan juga, jangan lupa tadi seperti Kang Rodi bicarakan, sodako, solawat, sholat itu akan menyelamatkan Anda di akhirat maupun dunia ya. Iya. Di dunia maupun akhirat itu. Jadi nanti saya tadi menyinggung panjenengan tentang pusaka ya, dalam arti khodam. Nanti mungkin next video saya akan bahas dan saya akan hadirkan di sini khodam-khodam dari Kang Rohadi. Bukan khodam goibnya, bukan ya. Kalau goibnya belum tentu kalian bisa melihat, itu hanya orang-orang tertentu saja ya kan. Itu kayak seperti keris atau batu atau permata mungkin ya kan. Itu kayak gitu. Soalnya Kang Rohadi itu ada kayak gitu. Punyalah, dia punya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bicarakan tentang pengalaman Kang Rohadi. Kalau ada salah ataupun ada komen apa ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ada yang mau bertanya-tanya, mungkin kalau ada yang ingin main ke tempat Kang Rohadi juga silakan ya Kang. Iya. Tidak apa-apa, kita solo. Kalau seumpama mau silaturahmi ke sini, ya, mau minta pengalaman juga insya Allah saya siapkan. Ya, siap. Jadi kita berbagi pengalaman, kita sharing-sharing bersama ya kan. Terus kalau sedulur subscriber ada pengalaman-pengalaman goib atau tidak mengenakan, bolehlah kita berbincang-bincang di sini. Kita berbincang-bincang ya, berbincang-bincang ngalor ngidul entah kemana lah kan ya gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda semua menyaksikan konten saya dan Kang Rohadi. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang enak dan berkenan di hati Anda. Saya semata-mata hanya ingin menghibur ya. Ingin menghibur dan ingin berbagi pengalaman sharing. Soalnya saya tegaskan kembali, bab goib apa bab kebatinan itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Itu hanya orang-orang terpilih. Tapi jika Anda ingin mempelajari tersebut, Anda ulet, insya Allah juga bisa ya kan. Nah, itu. Nanti akan saya bahas satu persatu tentang masalah kebatinan itu, saya bahas di next video, nantikan saja. Dan akhir kata jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Mungkin ada tambahan kata Kang, silakan. Jangan lupa perbaiki sholat, amal, dan jangan lupa subscribe, like, dan kelondeng. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.